Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya DR Motovlog. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau memberikan sebuah tips bagaimana cara merawat dashboard ataupun cat warna di Yamaha Aerox 155. Oke, jadi untuk dashboard itu seperti yang ada di sini ya teman-teman. Ini seperti ini. Terus cover-cover seperti ini saya namakan dashboard ya teman-teman. Untuk catnya sendiri seperti ini yang ada di tebeng-tebeng dan juga ada di depan. Oke, untuk tips yang pertama, bagaimana cara membuat dashboard dan cat di Yamaha Aerox 155 itu tidak cepat pudar. Oke, sebelum lanjut ke video jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, jadi untuk tips yang pertama, untuk menjaga atau merawat dashboard ataupun cat yang ada di Yamaha Aerox 155 ini, menurut saya, ini pendapat saya ya teman-teman, jangan menggunakan pengkilat untuk bodi motor ataupun buat dashboard motor. Ya, kecuali buat ban gitu kan. Soalnya kan kalau misalkan pakai pengkilap itu, menurut pendapat saya pribadi ya teman-teman, itu gak tahu mendapat teman-teman seperti apa, tapi yang saya alami semenjak 1 tahun lebih ini, hampir 1,5 tahun, mau mendekati 2 tahun ya teman-teman, itu saya belum pernah pakai pengkilat untuk motor. Nah, jadi saya nggak pernah pakai pengkilat. Nah, ini saya kasih tahu dulu ya teman-teman, cat punya saya itu masih seperti ini. Itu dia untuk dashboardnya. Ini bisa dilihat masih hitam mengkilap. Nah, dashboard ini belum ada noda ataupun memudar dari catnya sendiri. Oke, untuk tips yang kedua, ketika teman-teman membeli motor Yamaha Aerox 155, apabila kepengen awet ataupun gak ada goresan sama sekali, ketika pertama kali membeli, langsung di skotlet ya teman-teman. Skotlet transparan aja kayak anti gores gitu. Skotlet transparan. Ini saya juga nggak di skotlet, soalnya nggak ada budget, kehabisan gitu kan uangnya. Jadi guys, saya skotlet. Nah, kalau misalkan pakai skotlet yang transparan itu, nanti semua bodi yang ada di sini, bodi-bodi yang mengkilapnya itu ya sedikit terminimalisir dari kata gores lah atau lecet. Nah, itu dia yang kedua. Terus yang ketiga, usahakan untuk tips yang ketiga, usahakan ketika kena hujan ataupun ketika kena gerimis hujan, itu usahakan dicuci ya teman-teman. Walaupun nggak dicuci, jangan dibiarkan terkena sinar matahari secara langsung ya teman-teman. Jadi usahakan kalau misalkan nih habis hujan gitu kan, habis hujan terus malas buat cuci, nah itu simpan aja di tempat yang teduh, jangan disimpan di sinar matahari langsung. Soalnya kalau misalkan disimpan di sinar matahari langsung, habis bekas hujan itu nanti ada noda-noda yang sulit untuk dihilangkan teman-teman. Kan ada tapak-tapak lah seperti itu. Nah, karena kan air hujan itu asam, zat asamnya itu tinggi, jadi bisa merusak warna cat ya teman-teman. Itu menurut pengalaman pribadi saya. Nah, usahakan ketika habis hujan segera cuci, terus jangan disimpan di sinar matahari secara langsung. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, nah usahakan ketika mencuci itu menggunakan lap yang benar-benar bersih teman-teman. Lap yang benar-benar bersih, jadi agar tidak ketika mencuci itu masih ada kerikil-kerikil atau pasir-pasir itu yang menempel di lapnya, dan nanti bisa merusak catnya juga ya teman-teman. Nah, walaupun kan dicuci gitu kan pakai air atau gimana, kalau misalkan
si lapnya itu nggak bersih, nanti takutnya membawa kerikil ataupun pasir yang bisa merusak atau membuat goresan-goresan di motor ya teman-teman. Nah contohnya seperti ini punya saya itu mencucinya suka sendiri, nggak pernah masuk ke tukang cuci motor. Nah ini bisa disebabkan karena lapnya yang kotor dan kaki yang nempel-nempel di sini ya teman-teman. Nah itu bisa dilihat ada sedikit lecet-lecetnya karena di motornya dipakai. Nah jadi itu tips yang keempat, kalau mencuci itu pakai lap yang benar-benar bersih. Dan juga kalau misalkan punya budget itu beli lam microfiber ya teman-teman, microfiber untuk mengelapnya juga. Nah itu yang keempat. Terus yang kelima itu apa ya? Yang kelima, nah misalkan kalau misalkan lecet-lecet seperti ini kan dalam ya teman-teman, karena nyangkut di pagar, ini nggak bisa dibersihin dan nggak bisa dihilangin, soalnya kan ini agak dalam juga. Nah ini dia. Terus yang kelima, tips yang kelima, ketika membawa barang itu usahakan ininya, kalau misalkan bawa barang-barang yang berat atau gimana gitu ya, atau misalkan bawa barang yang agak tajam dikit atau gimana gitu, ininya ditutup ya teman-teman. Mau pakai elap, mau pakai koran gitu kan, soalnya kalau misalkan ini kegores, ini bakalan kelihatan banget teman-teman. Ini nggak bakalan kelihatan banget goresannya, soalnya ini menurut saya ini kayak kulit jeruk. Kulit jeruk kalau misalkan kegores itu susah hilangnya. Nah ini dia, saya masih bersih. Itu yang kelima. Dan usahakan ketika teman-teman punya anak ataupun punya keponakan yang ikut numpang di depan, itu biasanya kalau saya suruh copot sendalnya, disimpan di sini. Soalnya kalau misalkan injakannya di sini pakai sendal ataupun itu kan agak tajam-tajam, bawa pasir gitu kan, ini bisa lecet-lecet dan mengurangi keindahan ya teman-teman. Oke, mungkin itu tips. Itu yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir, itu jangan dijemur lama-kelamaan di terik sinar matahari ya teman-teman. Kalau misalkan disimpan di tempat parkir, kalau kita lagi kerja atau kita kuliah ataupun lagi main gitu kan, usahakan simpannya di tempat yang teduh. Kalau misalkan nggak ada yang tempat yang teduh ya jangan lama-lama gitu kan, soalnya lama-kelamaan karena termakan usia juga, ini pasti catnya bakalan pudar. Walaupun nggak pudar pasti ada lecet-lecet atau gimana lah. Nah ini akan pudar. Terus ini juga, kalau ini ya sedikit sih kalau misalkan kayak gini. Nah kan yang biasanya sukanya di sini ya teman-teman, di sini tuh kadang-kadang pudar. Kalau misalkan pakai pengkilap juga gitu kan. Nah untuk spakbor sendiri ini kan bukan bawaan dari motor gitu kan. Kalau misalkan pudar sih nggak apa-apa, gak masalah, soalnya kan beda produksi catnya juga. Nah untuk yang ini juga hati-hati, injekan yang suka, penumpang yang suka injek ini kasih tahu jangan injek gitu kan. Nah itu yang keenam, itu tips yang terakhir. Dan pesan-pesan saya, rawatlah motor kesayangan Anda dengan ya sepenuh hati lah, soalnya kan motor ini membawa teman-teman atau membawa saya kemanapun kita pergi dan selalu menemani kemanapun kita berada ya teman-teman. Ya jadi puitis kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian tips cara merawat dashboard atau cat body Yamaha Aerox 1555 punya saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Subscribe.